Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9B. Saya Anindya Kawiswara dengan NIM belakang 012. Saya Hendy Hoyrisa Royani dengan NIM akhir 038. Saya Radinda Radiwara dengan NIM belakang 064. Di sini kami akan menyampaikan hasil angket penelitian hubungan antara minat menulis cerita pendek dengan tingkat kreativitas pada siswa SMA kelas 11 SMA Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Pernyataan yang pertama, saya merasa senang menulis cerita pendek. Hasil diagram yang didapatkan sangat setuju, yang memiliki persentase 30%. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka sangat menikmati menulis cerita pendek. Lalu, setuju memiliki presentasi 32,5%. Presentasi yang signifikan setuju bahwa menulis cerita pendek adalah aktivitas yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian netral memiliki presentase 16,3%. Beberapa responden merasa biasa saja atau tidak memiliki perasaan khusus terhadap menulis cerita pendek. Lalu ada tidak setuju memiliki presentase 13,8%. Ada sejumlah responden yang merasa bahwa menulis cerita pendek bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Lalu yang terakhir ada sangat tidak setuju memiliki presentase 7,5%. Sebagian kecil responden dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak menikmati menulis cerita pendek. Kesimpulan pernyataan pertama, sebagian besar responden memiliki pandangan positif dengan total persentase nilai 62,5% yang menyatakan setuju atau sangat setuju. Lalu untuk pernyataan yang kedua, menulis cerita pendek adalah cara yang baik untuk mengekspresikan diri saya. Dengan persentase nilai sangat setuju 31,3%. Banyak responden merasakan bahwa menulis cerita pendek adalah sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri. Lalu untuk persentase nilai setuju yaitu mendapatkan persentase 30%. Hampir sepertiga responden setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu untuk netral mendapatkan persentase nilai 21,3%. Ada sebagian yang bersikap netral, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki opini yang kuat. Lalu untuk pernyataan tidak setuju, memiliki persentase nilai 13,8%. Beberapa responden tidak setuju bahwa menulis cerita pendek membantu dalam mengekspresikan diri mereka. Kemudian, sangat tidak setuju mendapatkan persentase nilai 3,8%. Hanya sedikit responden yang dengan tegas menyatakan bahwa menulis cerita pendek bukan cara yang efektif untuk mengekspresikan diri mereka. Lalu untuk kesimpulan pada pernyataan kedua, yaitu sebagian besar responden dengan persentase 61,3% mendukung bahwa cerita pendek dapat membantu dalam mengekspresikan diri. Kemudian untuk pernyataan ketiga, saya merasa lebih termotivasi ketika menulis cerita pendek dengan jenis cerita lain. Sangat setuju mendapatkan presentasi 22,5%. Sebagian responden merasa sangat termotivasi ketika menulis cerita pendek yang dipadukan dengan jenis cerita lain. Kemudian untuk pernyataan setuju memiliki presentase nilai 31,3%. Presentase yang cukup besar setuju bahwa hal ini memotivasi mereka. Kemudian untuk pernyataan netral memiliki presentasi 32,5%. Responden ini tidak memiliki opini yang pasti mengenai pernyataan ini. Lalu untuk tidak setuju memiliki presentase 17,5%. Beberapa responden tidak merasa termotivasi dalam situasi ini. Lalu sangat tidak setuju memiliki presentase 6,3%. Sejumlah kecil responden dengan jelas menyatakan ketidaksetujuannya. Lalu untuk kesimpulan pernyataan ketiga, sebagian besar responden
53,8% setuju atau sangat setuju bahwa mereka merasa lebih termotivasi menulis cerita pendek dengan variasi jenis cerita. Selanjutnya pernyataan keempat, saya kurang percaya diri dengan hasil tulisan cerita pendek saya. Yang pertama, sangat setuju dengan persentase 10%. Sejumlah kecil responden merasa sangat tidak percaya diri dengan hasil tulisan mereka. Selanjutnya setuju dengan persentase 25%, ada persentase responden yang merasa kurang percaya diri. Selanjutnya netral dengan persentase 22,5%, sejumlah responden memilih posisi netral terkait kepercayaan diri mereka. Selanjutnya tidak setuju dengan persentase 31,3%, banyak responden justru percaya diri dengan hasil tulisan mereka. Yang terakhir, sangat tidak setuju dengan persentase 11,3%. Sebagian kecil lainnya dengan tegas menyatakan kepercayaan diri tinggi terhadap hasil ketulisan mereka. Yang terakhir, kesimpulan dari pernyataan keempat, mayoritas responden 42,6% menunjukkan kepercayaan diri terhadap hasil tulisan mereka, sementara 35% merasa kurang percaya diri. Pernyataan kelima, menulis cerita pendek membantu menstabilkan kreativitas saya. Yang pertama, sangat setuju dengan persentase 26,3%. Banyak responden setuju bahwa menulis cerita pendek membantu menjaga kreativitas. Selanjutnya, setuju dengan persentase 35%. Persentase signifikan lainnya menyatakan hal yang sama. Selanjutnya, netral dengan persentase 18,8%. Sebagian kecil responden bersikap netral. Selanjutnya, tidak setuju dengan persentase 13,8%. Beberapa responden tidak merasa bahwa menulis cerita pendek membantu kreativitas mereka. Dan yang terakhir, sangat tidak setuju dengan persentase 6,3%. Hanya sedikit yang menyatakan bahwa menulis cerita pendek tidak membantu kreativitas. Kesimpulan dari pernyataan kelima, mayoritas responden 61,3% merasakan bahwa menulis cerita pendek berkontribusi positif terhadap kreativitas mereka. Selanjutnya, pernyataan keenam, saya sering merasa cerita pendek yang saya tulis menarik untuk dibaca. Yang pertama, sangat setuju dengan persentase 25%. Seperempat responden merasa sangat puas dengan cerita pendek yang mereka tulis. Selanjutnya, setuju dengan persentase 36,3%. Persentase signifikan setuju bahwa cerita pendek mereka menarik. Selanjutnya, netral dengan persentase 20%. Beberapa responden bersikap netral. Selanjutnya, tidak setuju dengan persentase 13,8%. Ada sebagian yang tidak merasa cerita mereka menarik. Dan yang terakhir, sangat tidak setuju dengan persentase 5%. Hanya sedikit responden yang merasa cerita mereka tidak menarik. Yang terakhir, kesimpulan dari pernyataan keenam adalah sebanyak 61,3% responden setuju bahwa cerita pendek mereka menarik, sementara 18,8% tidak setuju. Kemudian untuk pernyataan nomor 7, saya merasa kesulitan dalam memilih kata-kata yang tepat untuk cerita pendek. Terdapat 16,3% responden memilih sangat setuju. Beberapa responden merasa sangat kesulitan dalam memilih kata-kata yang tepat. 32,5% memilih setuju. Hampir sepertiga responden setuju dengan kesulitan ini. 22,5% netral. Responden yang bersikap netral cukup signifikan. Kemudian 23,8% memilih tidak setuju. Sebagian merasa tidak kesulitan dalam memilih kata. Kemudian 5% memilih sangat tidak setuju. Hanya sedikit responden yang merasa yakin dalam memilih kata. Kesimpulannya, hampir setengah responden atau 48,8% merasa kesulitan, sementara 28,8% tidak merasa demikian. Selanjutnya, untuk pernyataan nomor 8, saya memiliki keinginan untuk membagikan cerita pendek saya kepada orang lain. Terdapat 23,8% memilih sangat setuju. Sejumlah responden ingin membagikan cerita mereka. 36,3% memilih setuju. Persentase lebih besar setuju dengan pernyataan ini. 23,8% memilih netral. Sebagian responden bersikap netral. 11,3% memilih tidak setuju, beberapa tidak ingin membagikan cerita mereka, dan 5% memilih sangat tidak setuju. Sebagian kecil menolak ide membagikan cerita mereka. Dapat disimpulkan, sebagian besar responden atau 60,1% menunjukkan keinginan untuk membagikan cerita pendek mereka. Untuk pernyataan nomor 9, dengan menulis cerita pendek, saya bisa mengasah kemampuan berpikir kritis. Terdapat 23,8% responden memilih sangat setuju. Banyak responden merasa menulis cerita pendek mampu membantu kemampuan berpikir kritis mereka. 41,3% memilih setuju.
persentase terbesar setuju dengan hal ini. 17,5% memilih netral, beberapa bersikap netral. 13,8% memilih tidak setuju, ada yang sebagian tidak setuju. Kemudian 3,8% memilih sangat tidak setuju. Hanya sedikit yang merasa menulis cerita tidak membantu berpikir kritis. Kesimpulannya, sebagian besar atau 65,1% merasa bahwa menulis cerita pendek membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Baik, itu adalah penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait hasil angket penelitian kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!